Oke, ya langsung saja saya buka pertemuan kali ini Selasa 18 Februari 2021. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang penelitian. Coba dicek apakah presentasinya sudah terlihat. Jadi, sudah Pak. Jadi ya oke. Jadi kalian sudah belajar materi di semester ini untuk bab 1, bab kedua, gitu ya. Tugasnya sudah saya lihat. Nanti nilainya akan saya segera berikan. Ada bab 1 sudah, ada bab 2 sudah, ada yang nyambung, oke, ada yang ya masih kiri kanan lah ya. Tapi tidak jadi masalah, namanya orang belajar. Nanti kita akan ada waktu khusus untuk membahasnya. Hari ini kita akan membahas tentang jenis penelitian. Kamu akan melihat kemarin sudah, oh caranya menemukan penelitian begini, menyelesaikan masalah begini. Kamu sudah belajar, membuat sebuah konsep begini, buat kajian penelitian, kajian pustaka seperti ini. Sekarang kita tidak lanjut ke bab 3 dulu, tapi kita lanjut sebelum ke bab 3, kita akan pahami dulu jenis-jenis penelitian. Oke, seperti apa isinya? Jadi jenis penelitian itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya, dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan. Jadi ada beberapa ya. Penelitian berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuan ada dua, ada basic research dan applied research. Kalau basic, ini adalah penelitian yang murni ilmu yang disebut dengan penelitian murni. Jadi kalau dia penelitian sosiologi, dia hanya meneliti keilmuan sosiologi. Ya, kalau dia meneliti bagaimana cara mengajarkan sosiologi, itu namanya applied research. Makanya disebut dengan pendidikan sosiologi. Bagaimana cara mengajarkan sosiologi, berarti praktik. Itu namanya applied. Kalau basic itu ilmu teorinya saja yang dibahas. Ada dua ya, satu ke basic, satu applied. Paham ya? Contohnya kayak gimana lagi Pak? Contoh, misalnya sejarah. Saya ingin meneliti sejarah. Oh, saya datang ke sebuah bangunan apa, bangunan tua. Saya perhatikan, saya baca arsipnya. Itu adalah apa? Itu namanya basic research. Penelitian murni keilmuannya. Tapi kalau saya kemudian masuk sekolah atau masuk kampus, saya mengajarkan apa yang saya teliti, saya mengajarkan kepada siswa bagaimana belajar sejarah yang baik, itu baru namanya applied science atau applied research. Yaitu penelitian yang memecahkan persoalan ini dengan cara-cara yang sifatnya praktis, langsung dipraktekkan. Paham ya? Berikutnya, sudut pandang yang kedua adalah sebuah jenis penelitian berdasarkan metode yang digunakan. Ada 3 yang dibahas di sini. Yang pertama adalah metode historik. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian, dia memanjang dalam waktu, membicarakan tentang babakan waktu, membicarakan tentang perjalanan waktu, dia membicarakan dari sisi sejarah. Yang seperti ini namanya adalah penelitian historik. Ya. Saya melihat nih kok nggak selesai-selesai ya pembahasan tentang COVID. Dibaca, oh COVID seperti apa, adakah zaman dulu sejarah seperti ini, ada namanya wabah penyakit. Dia pelajari itu tentang wabah-wabah penyakit. Nah, yang seperti itu namanya penelitian historik atau bahasa Indonesia penelitian sejarah. Berikutnya, ada penelitian survei. Ya, penelitian survei ini dia kalau ingin membahas suatu permasalahan, dia harus mencari sebuah populasi yang besar. Mencari yang bisa. Bagaimana pandangan masyarakat tentang COVID di Jakarta? Nah, dia lemparkan angket, dia lemparkan kuesioner yang seperti itu namanya survei. Paham ya? Ya, siapa yang akan diambilnya? Baik itu individu ataupun kelompok. Ada angket, ada wawancara, ada kuesioner sebagainya. Caranya seperti itu. Berikutnya, ada lagi yang disebut dengan penelitian eksperimen. Penelitian memanipulasi merekayasa sesuatu atau suatu situasi. Pak, kalau di ilmu alam itu seperti yang itu Pak, kimia dicabut-cabutkan boleh.
Kalau di ilmu sosial bagaimana Pak? Ada. Misalnya nih, saya sedang meneliti tentang, ingat applied science yang tadi. Mengajar sosiologi di kelas 10 IPS 1. Saya buat dua tuh. Oh, satu kelompoknya semuanya laki-laki, satu perempuan. Kalau ngajar, satu tatap muka, satu online. Nah, itu kan ada manipulasi ya. Bagaimana hasilnya? Ini eksperimen. Yang seperti ini di sosial namanya penelitian eksperimen. Ada juga di sosial ya. Jadi tidak hanya di IPA. Berikutnya, bagaimana dengan jenis penelitian berdasarkan ilmu? Ada dua. Ada ilmu alam, dulu terkenalnya zaman saya namanya eksak, ilmu pasti. Paham ya? Satu lagi ilmu sosial. Nah, ilmu pasti dengan ilmu sosial itu jelas berbeda. Paham ya? Udah jelas berbeda. Makanya tidak bisa diadu tuh. Anak IPA lebih pintar dari IPS, tidak bisa. Anak IPS lebih hebat dari anak IPA, tidak bisa. Karena jalurnya berbeda-beda. Ini ibaratnya kalau anak IPA itu ikan, kamu anak sosial itu burung. Nggak bisa bakal diadu. Burung berantem sama ikan di dalam air, dia mati. Ikan berantem sama burung di udara, dia juga mati. Jadi nggak bisa diadu. Paham ya? Nah, apa artinya ini? Kalau dia meneliti tentang bidang alam, dia hanya mengurusi tentang biologis, apa tanaman, apa manusianya, apa matahari dan sebagainya. Itu alam. Kalau IPA eksak, pasti, ilmu pasti. Saya sudah contohkan ke anak-anak. Kalau anak IPA 1 tambah 1 berapa? 2. Itu mau zaman apapun sama. Tapi kalau sosiologi atau bidang sosial atau humaniora itu berbeda. 1 tambah 1 bisa 5 jadinya. Kok bisa Pak? Suami, istri, dia menikah, punya anak 3, jadi 5. Itu bedanya ya. Kalau satu tambah satu bisa 0, kok bisa? Misalnya kayak film Cowboy Django tuh ya, dia barat. Yang dia sama pistol, satu tembak, hasilnya mati dua-duanya, 1 tambah 1 0. Iya. Kalau eksak itu pasti, kalau ilmu sosial tidak. Dia bisa berkembang kemana saja. Di manakah letak sosiologi? Di ilmu sosial. Paham ya? Di ilmu sosial. Kenapa ini Rizky raise hand? Ada yang mau tanya? Tidak Pak, kepencet Pak. Oh, kepencet. Ya udah. Lanjut ya. Oke, bagaimana sudut pandang yang lain? Kita ke berikutnya. Berdasarkan pendekatan. Ada namanya longitudinal. Jadi pendekatan bujur. Ya, dia pendekatan yang memanjang dalam waktu, tapi subjeknya satu. Memanjang dalam waktu, subjeknya satu. Yang saya akan membicarakan tentang wabah penyakit dari zaman abad ke-5 sampai sekarang. Tapi yang dibahasnya wabah, yaitu longitudinal, memanjang. Kalau cross section atau pendekatan silang, ini pendek, tapi subjeknya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Hari ini saya membicarakan tentang sebentar ya, ada hal yang harus saya tanda tangani sebentar. Oke, lanjut. Misalnya pendekatan silang yang sekarang ya, pendekatan silang ini. Misalnya begini. Ya, pengertiannya, waktunya pendek tapi subjeknya berbeda. Kita ambil banjir hari ini, banjir di Jakarta. Tapi yang dibahasnya bukan banjir saja, yang dibahasnya tentang kebijakan pemerintah, yang dibahasnya anak-anak terlantar ke sekolah, yang dibahasnya orang nggak bisa makan, kemudian kegiatan kemanusiaan, kemudian berita yang menyeramkan, kemudian dampak ekonomi, kemudian penyakit, kematian dan sebagainya. Jadi ya, ketika dibahas ini waktunya cuma satu kali, ketika itu terjadi banjir 2021, tapi yang dibahas itu banyak. Yang ini namanya cross sectional. Kalau longitudinal waktunya panjang, tapi yang dibahas cuma satu. Ya. Bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya adalah sebuah penelitian berdasarkan cara memperolehnya. Saya neliti, caranya bagaimana? Oh, caranya data yang diambil primer, sekunder. Apa itu primer? Data primer itu prime, awal. Kalau kita mengambil data dari pihak pertama, ini namanya adalah data primer. Contoh, ini ada tokoh yang menghasilkan sebuah penemuan manusia A gitu ya. Manusia bertindak begini, teorinya ini. Dia menemukan. Kita wawancara, itu data primer.
Tapi kalau sudah data sekunder itu sudah diadakan atau ditulis oleh orang lain. Cara gampangnya begini saja. Saya lagi naik motor, nggak lama kemudian dari belakang ngebut, berak tabrakan, jatuh, prak, berdarah-darah, teriak-teriak sampai meninggal di tempat. Kan udah diberesin, saya berangkat sekolah. Terlambat saya. Pas terlambat, kan masuk kelas, Pak, tumben Pak Cip terlambat. Iya, ada apa Pak? Saya cerita tuh. Tadi saya naik motor. Kenapa saya terlambat? Ceritakan yang tadi saya alami. Setelah itu, ya kan, teman kamu yang teman kamu sebagainya, ternyata ada bapaknya wartawan. Dek, tadi bapak ngelihat ada guru nih, dia jadi saksi. Kayaknya guru kamu dah. Bapak guru kamu cerita nggak? Cerita apa? Diceritain lah sama kamu. Nah, kamu udah tahun kedua kan? Bapak kamu wartawan, diceritakan lagi ke koran. Nah, yang seperti itu namanya sudah sekunder. Tangan pertama adalah primer, kalau tangan kedua, ketiga, keempat itu namanya sekunder. Jadi sudah ada ditulis oleh orang lain. Kalau kamu nanya saya, itu primer. Tapi kalau nanti omongan saya sudah masuk ke koran, sudah masuk ke televisi, nah itu namanya sekunder. Paham ya? Kita lanjut. Bagaimana sudut pandang yang berikutnya? Sifat. Nanti ketika kamu akan meneliti, kamu akan mengambil data, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuanti itu datanya berbentuk angka. Misal nih, kamu akan yang tadi misalnya saya lanjutkan orang yang ketabrak itu. Jadi tabrakan berdua nih, yang dibonceng meninggal, yang tidak dibonceng kakinya patah. Nah, kan saya, Pak, yang meninggal berapa Pak? Berdasarkan data itu ada keterangan. Saya bilang yang meninggal 1. Yang mana Pak? Yang di belakangnya itu, yang dibonceng. Angka 1 itu data kuantitatif. Nah, kalau kualitatif saya ceritakan bagaimana keadaannya, bagaimana rasanya. Ini adalah data kualitatif. Bentar lagi iklan dulu. Bentar ya. Lanjut lagi. Kalau data kualitatif seperti itu ya, data kualitatif. Jadi data yang berbentuknya deskripsi atau dia mengungkapkan perasaannya. Jadi ketika tabrakan jumlahnya 1 meninggal, masih orang ini, bang gimana bang, jangan shock bang gitu ya. Sarannya nggak apa-apa, saya udah ikhlas kok. Nggak apa-apa, udah ikhlas. Itu adalah data deskripsi, itu adalah data kualitatif. Contoh lain Pak, contohnya begini. Ada orang nangis meraung-raung, wow gitu ya. Ya ditinggal mantannya atau apa ya, nangis ketemu mantannya sama pacar barunya, gimana nggak ngerti ya, nangis. Kalau saya meneliti orang menangis itu berapa banyak air mata yang menetes, 3 cm, 2 cm, itu data kuantitatif. Paham ya? Tapi kalau saya nanya, kenapa sih Mas bisa begini, kenapa sih dia nangis, aku kesel, aku ini, aku itu namanya deskripsi, data kualitatif. Paham ya? Kita lihat yang berikutnya. Ya. Berdasarkan sumber yang diperoleh, data intern. Data yang diperlukan untuk keperluan sendiri. Saya meneliti dari Pak Cip cerita buat saya teliti. Itu namanya data intern. Atau ekstern, itu data saya diambil oleh bapak kamu, kemudian bapak kamu wartawan diceritakan lagi ke dalam koran atau websitenya. Itu nama data ekstern. Paham ya? Berikutnya, tinggal 2 slide lagi. Bagaimana cara pembahasannya? Kalau penelitian kamu nanti itu membahas tentang sebuah pemaparan, menjelaskan, menceritakan, oh ini begini loh, anak-anak terlambat begini, anak-anak tawuran seperti ini, begini formasi sebagainya, itu namanya deskriptif. Itu ya. Oke. Kemudian kalau inferensial atau eksplanasi, dia mencari penyebabnya sebagainya, kemudian dia membuat sebuah kesimpulan umum dari permasalahan yang kamu teliti. Itu namanya inferensial atau eksplanasi, menjelaskan. Paham ya? Yang terakhir, tugas kamu nih. Gampang tugasnya ya. Jadi, yang tadi Pak Cip ceritakan itu, kamu cocokkan tuh dengan penelitian kamu. Jadi penelitian kita pada bagian mana sih? Itu ya. Ya. Yang pertama misalnya, penelitian kita ya, datanya kualitatif atau kuantitatif kamu tulis. Sehingga gini kamu nanti. Ya. Berdasarkan penelitian kelompok kamu, silakan ditulis
jenis-jenis penelitian yang sesuai dengan penjabaran. Nanti saya kan penjabaran sudah selesai ya. Nanti kamu cocokkan penjabaran A berdasarkan ini. Kalau ada kamu tulis, nggak ada. Kalau ada ya kamu tulis gitu ya. Misalnya, oh iya di tempat kita ada nih data primer, ada karena kami akan mengambil data langsung dari pengemudi ojol misalnya. Data sekunder karena iya atau ada karena kami akan mengambil dari situs-situs internet, boleh gitu. Paham ya? Oh ini kita bukan longitudinal tapi cross seksional karena yang kami bahas terjadi hari ini dan kita bahas ada 2 subjeknya, itu boleh. Itu ya. Jadi kamu tulis semua ada 10 cara pandang, ada sudut pandang. Kalau ada kamu isi, kalau tidak ada kamu kosongkan. Pak, ini lewat Pak, nanti gimana ntar habis ini saya edit videonya, saya terbitkan atau ininya PPT-nya saya buat sedemikian rupa nanti akan saya terbitkan di blog saya. Sekarang saya kirimkan alamat-alamat tadi. Oke, ya kapan kumpulnya? Hari jam 5, biasanya jam 3 saya tambahkan jam 5. Oke, ada pertanyaan? 10 IPS 3 10 IPS 1, maaf. Aduh, saya terlalu semangat ini. Ya, maaf, tadi saya kurang paham cara penulisannya itu ditebelin apa gimana Pak jadinya? Ya, oke. Cara penulisan tugasnya? Iya Pak. Nah, misalnya begini. Kita ambil dari yang 1. Treng. Kamu tulis ya. Kamu tulis contoh. Ini kan begini nanti Mas. Kelompok 1 ya. Tugasnya tulis soal. Tulisnya begini ya. Deh, udah selesai. Set, kamu tarik ke atas. Sreng. Berdasarkan tujuan. Apakah kamu basic research? Gitu ya. Misalnya kamu tulis tidak applied research atau penelitian. Iya, penelitian kami adalah penelitian karena dalam berhubungan dengan tindakan praktis seperti ini. Nah, yang kedua, berdasarkan metode yang digunakan. Penelitian historik? Tidak. Penelitian survei, ya, karena nanti kami akan menyebarkan angket ke orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai pemberi data. Gitu ya. Yang keempat, misalnya, berdasarkan ilmu, jelas. Ilmu alam, tidak. Ilmu sosial, iya, karena penelitian kami adalah sosiologi. Demikian. Ada pertanyaan? Enggak Pak, cukup. Cukup. Yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, Adibah. Untuk yang berdasarkan sifatnya itu ditulis dua-duanya Pak, data kuantitatif dan kualitatifnya. Yang benar begitu. Ketika kamu tulis data kualitatif, kalau ada kamu tulis ada, berikan keterangannya. Data kuantitatif tidak ada, kamu tulis tidak ada, gitu. Oke, Adibah. Baik Pak. Ingin bertanya lagi terkait yang tadi Pak. Kalau data kualitatif itu berarti lebih kayak kronologinya gitu Pak? Bisa begitu. Yang pasti gini cara mudahnya. Kalau kuantitatif angka, kualitatif non angka. Kuantitatif 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300 dan seterusnya. Kalau kualitatif adalah cerita. Bagaimana perasaannya, bagaimana situasinya, bagaimana penggambarannya. Ini namanya adalah kualitatif. Paham ya? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, Audiba, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah ikut Google Meet kali ini. Setelah ini kalian masuk ke kelas berikutnya, nanti penugasannya yang tadi kita presentasikan akan saya tampilkan di blog saya, akan saya tampilkan di YouTube saya. Ya, nanti kamu bisa lihat lagi. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah fokus di dalam kegiatan pagi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Lupa mau nanya, tadi. Ada lagi Satu apa? itu apa namanya? Diketik apa ditulis tangan jadinya? Nah, di situ tulisannya penugasan polanya sama.
Nah, di bagian tata cara penugasan sama. Yang diketik hanya untuk penelitian bab 1, bab 2, 3, 4 sebagainya. Yang ini sama. Jangan lupa SS atau screenshot diskusi kamu dengan anggota kelompok. Karena di situ adalah penilaian saya bahwa pekerjaan kamu adalah pekerjaan kelompok, bukan sendiri-sendiri. Ya, oke? Ada lagi? Oke, Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada langsung ke pelajaran berikutnya ya. Yo, assalamualaikum. Boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Semuanya. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama, Neng.